Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Qala wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Setiap umat yang Allah utus kepada umat tersebut rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tersebut memerintahkan umat untuk beribadah kepada Allah semata, wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari peribadahan kepada taghut. Dan taghut secara umum artinya kullu ma'ubida siwallah, semua yang disembah selain Allah. Maka tugas para rasul adalah mengajak untuk bertauhid dan melarang kesyirikan. Dan ini tugas seluruh nabi dan rasul, tidak hanya dari Nabi Nuh, namun juga dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya adalah memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus setiap umat ada rasulnya, yang tujuan mereka adalah mendakwahkan ani'budullah, hendaknya kalian menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Dinur rusuli kullihim wahidun huwal islamu. Agama para rasul itu, agama para rasul semuanya itu satu, yaitu agama Islam. Fa kullu rasulin ba'athahu Allahu ila qaumihi yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa yanhahum an ibadati taghuti. Maka semua rasul yang Allah utus kepada kaumnya, mereka semua mendakwahkan untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah penyembahan, dan melarang umatnya dari penyembahan kepada sesembahan selain Allah. Wa yadullu lidzalika qaulu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah taala di surat An-Nahl ayat 36. Fa hadza yadullu ala anna da'watar rusuli wahidatun. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dakwah para rasul itu satu. Wa dinahum wahidun, agama mereka juga satu. Huwal islamu, itulah agama Islam. Maka boleh kita menyebutkan agamanya Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi Nuh Islam, agama Nabi Isa juga Islam, agama Nabi Musa Islam. Karena seluruh rasul semua agamanya sama, yaitu Islam. Ya, definisi Islam di sini maksudnya adalah mengajak untuk al-istislamu lillah bitauhid, ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, taat kepada Allah, ya, dengan menaati semua syariatnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu maksudnya Islam. Lakinna syara'i'a wa kaifiyatal ibadati tatanawwa'u wa takhtalifu. Adapun syariat-syariatnya dan tata cara ibadahnya itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Wa hunaka ibadatun fi syara'i'il madiyati mawjudatun fi hadhihi syari'ah. Ada ibadah-ibadah yang terdapat dalam syariat-syariat terdahulu yang masih ada pada syariat kita sekarang. Fahiya musytarikatun. Maka ini sifatnya musytarikah, artinya ada di agama terdahulu dan juga ada di agama zaman sekarang. Kasolati wa zakati wa siyami, seperti salat, zakat, dan puasa. Bal wal haji, bahkan juga haji. Haji udah ada di syariat zaman terdahulu. Kama dallat ala dzalika an-nusus, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil. Wa irsalur, sebelumnya kita tekankan lagi bahwasanya dakwah para nabi dan rasul intinya adalah dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Itulah inti dakwah. Maka semua dai, semua ustaz, semua ulama, semua kiai harusnya juga demikian. Mendakwahkan tauhid, menjadikan tauhid sebagai inti dari dakwah. Adapun yang lain-lainnya, masalah zikir, masalah sedekah, masalah poligami,
masalah riba, masalah yang lain itu adalah konsekuensi dari tauhid, bukan sebagai tujuan utama. Yang tujuan utama adalah dakwah tauhid. Wa irsalur rusuli rahmatun minallahi lil bashari. Diutusnya para rasul adalah rahmat Allah kepada manusia. Walaula dzalika la takhabbatu fid dhulumati. Andaikan tidak diutus para rasul, maka manusia akan kebingungan di dalam kegelapan. Walamma tadau ila tariqil qawim. Ketika mereka mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lakinna rusulullahi ja'at tatsra wahidun ba'da wahidin. Namun para rasul Allah tersebut datang dengan cara tatsra. Tatsra artinya wahidun ba'da wahidin, itu artinya satu demi satu. Tidak ada zaman yang ketika itu ada dua rasul, tidak ada, namun satu persatu. Arsalallahu Nuhan thumma Hudan thumma Salihan. Allah Ta'ala utus pertama Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Setelah itu Nabi Hud, setelah itu Nabi Saleh. Makana akhiruhum khatamun nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu ilan nasi ajma'ina. Allah utus kepada manusia seluruhnya. Ya. Nabi Muhammad Allah utus kepada seluruh manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas." Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Surat Saba ayat 28. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Dan sebagai sedikit faedah bahwasanya seluruh nama nabi itu adalah nama-nama a'jam. Nama a'jam artinya nama non-Arab, kecuali 4. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kemudian Saleh, kemudian Syuaib, dan yang keempat ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan Hud, sebagian ulama mengatakan Adam. Ini nama-nama yang merupakan dari bahasa Arab. Adapun yang lain, nabi-nabi yang lain itu nama-nama non-Arab. Sehingga kalau kita cari maknanya dalam bahasa Arab, tidak ada maknanya. Seperti Ibrahim, Ismail, Isa, itu nama-nama a'jam, nama-nama non-Arab. Kemudian qala syekhu, wa faradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billahi. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh hamba, kepada seluruh manusia untuk mengkufuri taghut, untuk mengkufuri semua sesembahan selain Allah, dan Allah mewajibkan untuk beriman kepada Allah. Wa hadza huwa awwal wajibin 'alal abdi, dan itu adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba. Fal kufru bit-taghuti al-bara'atu min kulli ma yu'badu min dunillah. Mengkufuri taghut artinya berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Wal imanu billahi huwa, yang beriman kepada Allah artinya al-imanu bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Mengimani Allah dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya. Thumma naqala syekhu tafsira Ibn al-Qayyim li ma'na taghut. Kemudian Syekh menukil penafsiran Ibn al-Qayyim terhadap makna taghut. Ya. Tadi makna taghut secara umum adalah kullu ma yu'badu min dunillah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Barraq di sini. Namun ada penjelasan lain dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Faqala, beliau mengatakan, qala Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa al-imamul ma'rufu bil ilmi wat tahqiqi wal ijtihadi. Ibn Al-Qayyim adalah seorang imam, ya, seorang ulama dikatakan al-imam kalau dia memiliki banyak murid dan banyak pengikut.
Ya, banyak yang mengikuti fatwa-fatwanya dan mengikuti kaidah-kaidah yang beliau sebutkan. Ya, maka ulama tersebut baru disematkan istilah al-imam. Al-Ma'ruf, beliau adalah imam yang dikenal dengan memiliki keilmuan yang mendalam, wa tahqiq, dan tahqiq artinya mendalami sesuatu. Ya. Beliau dikenal orang yang suka mendalami sesuatu sampai dalam, sampai detail. Wal ijtihadi, dan beliau adalah ahlul ijtihad, orang yang memang layak untuk beristihad. Wa sahibul muallafati al-katsirati, dan beliau adalah ulama yang memiliki banyak sekali tulisan. Yaqulu, beliau mengatakan, at-taghutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut adalah segala sesuatu yang melebihi batas dari seorang hamba, baik dalam masalah ma'bud, penyembahan, atau matsbu, atau pengikutan terhadap sesuatu, atau muta', atau ketaatan. Ya, ketika seseorang hamba disembah oleh orang lain, maka dia taghut. Atau diikuti secara fanatik buta oleh orang lain, ya, matsbu, diikuti, maka dia juga taghut. Atau ditaati secara buta, ya, ditaati secara buta oleh orang lain, maka dia juga menjadi taghut. Maka dari definisi ini kita ketahui taghut tidak semuanya berupa makhluk hidup. Ya, ketika pohon dikeramatkan dan disembah, maka dia taghut karena dia tadi ma'bud, ya, disembah. Ketika undang-undang buatan manusia ditaati secara mutlak, ya, ditempatkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka menjadi taghut. Walaupun ini undang-undang, benda mati. Ai anna kulla man ghalla fihi al-insanu wa tajawaza bihi al-hadda faraf'uhu an manzilatihi farafa'ahu an manzilatihi fahadha huwa at-tughyanu wal ghuluw. Maksudnya segala sesuatu yang ghulu, melebihi batas, yang dilakukan oleh seseorang. Farafa'ahu, kemudian sesuatu tersebut ditinggikan melebihi dari kedudukannya yang seharusnya, maka itulah sikap tughyan, sikap melebihi batas, wal ghulu, dan melebihi batas. Yaqulu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Faman abada ghairallahi, maka contohnya orang menyembah selain Allah, faqad tajawaza bihi al-hadda, maka dia telah melebihi batas. Fa inal makhluqa 'abdun la yurtafa'u ila manzilatil ilahiyyati. Karena seorang makhluk, karena sebuah makhluk itu adalah hamba Allah, maka tidak boleh ditinggikan melebihi dari kedudukannya sampai menempati kedudukan ilahiyah. Au matbu'in, ai imamun lahu atba. Matbu di sini maksudnya seorang imam yang memiliki pengikut. Faman ittakhadha lahu imaman wa tajawaza bihi al-hadda bi an ja'alahu bi manzilatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menjadikan orang lain sebagai imam, kemudian diperlakukan melebihi batas dengan menempatkan orang tersebut, imam tersebut, di posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ma'sumun, dan meyakini bahwasanya imam tersebut maksum, enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru, pasti benar. Maka fahadzal matbu'u idza kana radiyan, maka si imam ini kalau dia ridha diperlakukan demikian, bima yaf'aluhu haula'il atba' fa huwa taghut. Dia ridha terhadap perlakuan dari para pengikutnya, maka si imam tersebut menjadi taghut. Wa kadzalika man lahu sultanu 'ala an-nasi, man lahu sultanun 'ala an-nasi idza ghala fihi an-nasu hatta ja'alu ta'atahu lazimatun, atau lazimatan ka ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau ada seorang sultan, seorang pemimpin yang memimpin manusia,
Jika manusia melebihi batas terhadap dia sehingga menjadikan si sultan atau si pemimpin ini menjadikan ketaatan kepada dia itu wajib seperti taat kepada Allah. Wa ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam atau seperti taat kepada Rasulullah. Ya, dengan ketaatan mutlak. Wajib harus taati, enggak boleh enggak boleh diprotes, enggak boleh disanggah. Karena benar secara mutlak. Maka kalau ketaatan kepada pemimpin seperti ini, faqad tajawazal insanu bihadzal muta'i haddahu. Maka orang-orang telah melebihi batas kepada orang yang ditaatinya tersebut, ya, haddahu melebihi dari batas yang seharusnya. Wa yaqulu syekh kemudian mengatakan wa tawaghitu katsiratun. Dan tagut itu banyak. Hunaka kamun ha'ilun yu'badu min dunillahi. Ada beberapa makhluk yang kamun ha'ilun yang jumlahnya banyak yang disembah selain Allah. Sehingga dia menjadi tagut. Tagut itu jadi banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, namun pelopor-pelopornya atau kepala-kepalanya ada 5. Atau pokok-pokok dari tagut ada 5. Ai kibaruhum wa ru'asahum, yaitu pembesar-pembesar mereka dan tokoh-tokoh mereka. Yang pertama adalah iblisun la'anahullahu. Pertama, tokoh tagut yang pertama adalah iblis, semoga Allah taala melaknat dia. Hadza huwa tagutut tawaghiti. Ini adalah tagutnya tagut, pemimpinnya para tagut. Iblisul la'inu, seorang yaitu iblis yang dia dilaknat. Wa yanbaghi an taqula al-la'ina la taqulu la'anahullahu. Namun yang lebih tepat yaitu Anda mengatakan al-la'in bukan la'anahullah. Maka di sini Syekh Al-Barraq mengkritisi perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang lebih tepat adalah al-la'in bukan la'anahullah. Ya, la'in artinya yang sangat-sangat dilaknat. Kalau la'anahullah artinya semoga Allah taala melaknat dia. Li'annana lam nata'abbad bid-du'a'i alaihi. Karena kita tidak menjadikan doa keburukan sebagai ibadah. Ya. La'anahullah artinya semoga Allah melaknat dia. Kita jangan beribadah dengan doa keburukan, kata beliau. Innama tu'abbadna bil isti'adati billahi. Namun yang dijadikan ibadah kepada kita adalah permintaan perlindungan kepada Allah min syarrihi, dari keburukan iblis fi mawadi'a katsiratin, dalam berbagai tempat. Yang diperintahkan kepada kita adalah berlindung dari syaitan. Ya, syaitan ini iblis ini pemimpin syaitan. Pemimpin dari para syaitan. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung dari syaitan, bukan diperintahkan untuk melaknat syaitan. Iftitahis shalah, contohnya ketika mengawali salat setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini doa perlindungan dari syaitan. Wa qabla tilawatil Qur'an, atau sebelum membaca Quran, baca ta'awudz. Wa inda dukhulil khala, ketika mau masuk kamar mandi. Wa inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu, ketika masuk masjid dan juga ketika keluar masjid. Wa fi mawadi'a katsiratin dzakaratha an-nusus. Demikian juga dalam tempat-tempat yang lain yang disebutkan dalam dalil. Wa man ubida wa huwa radin. Tagut yang kedua, tokoh tagut yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridha ketika dia disembah. Ihtirazan minal anbiya'i wal malaikati. Ya, pernyataan beliau ini, ya, wa huwa radin, dengan syarat orang yang disembah ini ridha, ini untuk menjauhkan sangkaan bahwasanya para nabi dan malaikat itu tagut. Fa inna ba'dal musyrikina ya'buduhum. Karena orang-orang musyrik, ya, sebagian mereka menyembah nabi dan malaikat. Walakinnahum ghairu radina bidzalika. Namun mereka nabi dan malaikat tidak ridha terhadap penyembahan tersebut. Bal yatabarrauna min abidihim.
Bahkan mereka berlepas diri dari para penyembahnya. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ai tughyanun, ya, ai tughyanu fawqa hadhi tughyani. Maka dia adalah taghut di atas taghut yang sebelumnya, yang lebih parah lagi. Taghut yang ketiga lebih parah daripada yang kedua. Ya, karena dia sengaja ngajak orang ya, untuk menyembah dia. Ayad'wan nasa ila ayyabuduhu. Ya, dia mengajak orang untuk menyembah dia. Wa man ata'ahu faqad tajawaza bihi al-hadda. Maka orang yang taat kepada orang ini, ya, orang-orang ini telah berbuat melebihi batas. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi. Yang keempat adalah orang yang mengaku tahu perkara gaib. Ya, maka dia juga taghut. Fa inna dzalika yunaqidu qaulahu ta'ala. Oleh karena itu, ya, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Tidak kata Allah, ya, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Faman idda'a annahu ya'lamul ghaiba fa huwa taghutun. Maka barang siapa yang mengklaim tahu ilmu gaib, maka dia adalah taghut. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan para peramal dan juga para dukun itu kafir karena dia mengaku tahu ilmu gaib. Man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Fahuwa taghutun, maka dia adalah taghut. Waqad yakunu kafiran, waqad la yakunu kafiran. Terkadang orang yang melakukannya itu kafir, terkadang tidak kafir. Ini pernyataan penting sekali, bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah terkadang termasuk kafir, terkadang tidak termasuk orang kafir. Maka keliru orang yang memutlakkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah pasti kafir, keluar dari Islam. Ini keliru. Lakinnahu taghutun, namun dia hukum yang ditaati tersebut menjadi taghut. Liannahu tajawaza bihadzal hukmi haddahu. Karena dengan taat kepada hukum ini dia telah melebihi batas. Wa man ata'ahu fi dzalika wa wafaqahu fi dzalika faqad ghala fihi wa tajawaza bihi haddahu. Nah, orang yang taat kepada hukum tersebut dan setuju kepada hukum tersebut, maka dia telah melebihi batas dan melebihi batas. Ya, masalah hukum ini mencakup masalah boleh tidak boleh, mencakup masalah halal haram, ya, mencakup masalah patokan baik buruk, dan juga mencakup masalah hukum bagi pelaku kesalahan. Ya, hukum ini enggak sebatas masalah kriminal saja, ya. Zina dirajam, mencuri dipotong tangan, tidak sesempit itu. Ya, namun hukum mencakup segala hal, halal haram, boleh nggak boleh, ya, benar salah, ya, patokan baik buruk, itu hukum. Ya, misalnya kalau ada orang yang mengatakan boleh wanita nggak pakai jilbab, ya, ini masalah boleh tidak boleh. Ya. Wanita boleh tidak pakai jilbab karena hukum undang-undang negara membolehkan. Ya, berarti dia telah menjadikan hukum undang-undang negara sebagai taghut. Ya, karena dia taati melebihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia berhukum bukan dengan hukum Allah. Hukum Allah mengatakan wanita wajib pakai jilbab, nggak boleh nggak pakai jilbab. Nah, dia mengatakan, oh kalau saya berhukum pakai hukum negara boleh nggak pakai jilbab. Nah, ini berarti dia menjadikan hukum negara sebagai taghut. Ya, ini nggak boleh demikian. Ya. Dan dalam masalah ini perlu kita rinci menjadi 3 jenis hukum. Ya, tidak semua hukum negara atau hukum-hukum selain hukum Allah itu bermasalah, tidak. Hukum ada 3. Yang pertama,
hukum-hukum yang sejalan dengan syariat. Seperti misalnya sekolah itu punya peraturan siswi harus pakai jilbab. Ini aturan sekolah, hukum sekolah, namun sesuai dengan hukum syariat, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, hukum yang tidak sejalan dengan syariat, namun juga tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti hukum undang-undang lalu lintas. Kalau lampu hijau silakan jalan, lampu merah silakan berhenti, wajib berhenti. Nah, tidak ada dalam syariat aturan seperti ini, tidak ada. Tidak sejalan. Namun apakah dilarang? Tidak. Ya, boleh-boleh saja orang berhenti di lampu merah, boleh. Ya. Orang jalan di lampu hijau boleh, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, maka menjadi wajib kalau yang memerintahkannya adalah ulil amri. Maka mematuhi hukum seperti ini nggak ada masalah. Nah, tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, hukum selain Allah yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang bermasalah. Seperti tadi, boleh pakai jilbab, boleh lepas jilbab, boleh jualan minuman keras, boleh buka diskotik, boleh berjudi. Nah, ini hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Ini yang bermasalah. Maka orang yang taat kepada hukum ini bisa jadi dia orang zalim, bisa jadi dia orang fasik, bisa jadi dia orang kafir. Tidak mesti kafir. Orang yang taat pada hukum-hukum seperti ini yang bertentangan dengan syariat, namun tetap meyakini sebetulnya syariat Islam itu lebih wajib untuk taati dan lebih bagus hukumnya, namun dia tetap jalani hukum-hukum yang bertentangan tersebut, maka dia orang zalim. Adapun orang yang menaati hukum-hukum yang bertentangan tersebut karena mencari duniawi, karena cari duit, karena cari kedudukan, maka dia orang yang fasik. Adapun orang yang menaati hukum-hukum tersebut, meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih bagus daripada hukum Islam, atau setara dengan hukum Islam, atau bolehnya, atau meyakini bolehnya taat kepada hukum-hukum yang bertentangan ini, maka ini dia menjadi kafir, waliyadzubillah. Sekali lagi, dia meyakini hukum tersebut lebih bagus daripada hukum Islam, atau setara, atau meyakini boleh berhukum dengan hukum tersebut, ya, yang bertentangan dengan syariat, maka dia kafir. Adapun hukum negara kita itu macam-macam. Ada yang sejalan dengan syariat, ada yang tidak sejalan namun juga tidak bertentangan, dan ada yang bertentangan. Maka tidak bisa kita mutlakan, ya. Tidak bisa kita mutlakan orang yang berhukum dengan hukum negara pasti kafir, tidak. Ya, karena hukumnya macam-macam, maka perlu kita rinci apa dulu. Perlu kita rinci kasus per kasus. Thumma dzakara Syekhu ad-dalila ala wujubil kufri bit-taghut wal iman billah. Kemudian Syekh menyebutkan dalil tentang wajibnya mengkufuri taghut dan wajibnya iman kepada Allah. Yaqulu, beliau mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas antara petunjuk dengan kesesatan, telah jelas perbedaannya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang pada tali yang kuat, pada ikatan yang kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Yaqulu Syekh, wa hadha ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu annal kufra bit-taghuti wal imana billahi huwa makna la ilaha illallah. Mengkufuri taghut, semua sesembahan selain Allah, dan juga beriman kepada Allah, artinya bertauhid kepada Allah, itulah hakikat dari makna la ilaha illallah. Qala Syekh mengatakan, wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pangkal dari semua perkara adalah Islam. Artinya semua perkara kalau ingin dianggap sebagai amalan soleh, pelakunya harus Islam dulu. Semua ibadah kalau ingin diterima oleh Allah, maka pelakunya harus Islam dulu. Pangkalnya Islam.
Wa amuduhu as-shalah, tiang dari agama adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan atapnya adalah jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadza tarafun min hadits Muadz bin Jabal at-Tawili alladzi rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Ini adalah bagian atau kutipan dari hadis Muadz bin Jabal yang panjang yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Qala qultu ya Rasulullah. Muadz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nari. Kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'altani an 'azimin. Sungguh wahai Muadz, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang agung. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Namun itu adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ila an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Muadz. Sampai Nabi berkata kepada Muadz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pangkalnya segala sesuatu. Wa amudihi wa dirwati sanamihi. Dan juga aku kabarkan tentang tiangnya segala sesuatu dan juga tentang atapnya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Muadz, tentu aku ingin wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, ra'sul amri al-Islam. Nabi bersabda, pangkal dari semua perkara adalah Islam. Ai ra'sul amri wa awwaluhu wa a'lahu wal Islam. Pangkal dari semua perkara, awal dari semua perkara, dan bagian tertinggi dari semua perkara adalah al-Islam. Alladhi huwa ma'na la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Qala wa amuduhu as-shalah. Dan tiang dari agama adalah salat. Allati hiya awjabul wajibati 'alal muslimina ba'da tauhid. Yang salat adalah perkara wajib yang paling wajib bagi setiap muslimin setelah bertauhid. Qala wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan atapnya adalah jihad. Ai a'lahu, yaitu perkara yang paling tertinggi. Fa idza kanat sauqul jihadi qa'imatan, ketika peperangan yang merupakan jihad fisabilillah sudah terjadi, wa rayatul jihadi marfu'atan, dan bendera jihad sudah ditegakkan, fa hadza unwanul izzi, maka ini adalah sumber kemuliaan Islam. Azil islami wa ahlihi, maksudnya kemuliaan Islam dan kemuliaan orang-orang Islam. Maksudnya di sini adalah jihad yang syar'i, ya, bukan jihad ala teroris, ya. Bukan terorisme. Jihad yang syar'i adalah jihad bersama ulil amri, jihad bersama pemimpin, ya. Pemimpin kaum muslimin melawan kaum kufar, bukan melawan kaum muslimin. Itu bukan jihad. Jadi jihad yang syar'i dipimpin oleh kaum muslimin, dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin dan melawan orang-orang kafir. Dan tujuannya adalah untuk menegakkan Islam. Wa mata tarakan nasu al-jihada kama huwal waqi'u dhallu wa hanu. Dan ketika orang-orang meninggalkan jihad sebagaimana realitas zaman sekarang, maka mereka pun menjadi rendah dan mereka menjadi terhinakan. Ya, maksudnya jihad yang syar'i. Dan juga termasuk jihad yang syar'i adalah jihad dengan ilmu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man ra'a al-quduwa war-rawaha ila ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi aqlihi." Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang berpendapat bahwasanya pulang pergi ke majelis ilmu itu bukan jihad, maka ada kekurangan dalam akalnya. Artinya dia enggak waras. Orang yang enggak setuju mengatakan menuntut ilmu, pulang pergi ke majelis ilmu, mendakwahkan ilmu itu bukan jihad, maka orang demikian itu kurang waras akalnya, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika orang-orang meninggalkan jihad ini, baik jihad dengan badan maupun jihad dengan ilmu, maka akan terjadi kerendahan pada diri umat Islam dan juga akan terjadi kehinaan.
ketika mereka meninggalkan jihad. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga Allah Ta'ala melimpahkan salam. Tamma, telah selesai. Walhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Demikian yang kita baca dari kitab ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.